Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B ingin memaparkan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang meliputi penulisan huruf, penulisan singkatan dan akronim, kemudian penulisan unsur serapan. Saya selaku pemateri pertama izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Karunia Maulita dengan NPM akhir 094. Baik, yang pertama adalah penulisan huruf. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana cara membaca atau menulis? Nah, semuanya berawal dari alfabet. Alfabet adalah sistem penulisan huruf yang mewakili bunyi bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kita memakai alfabet Latin yang berisi 26 huruf, yaitu mulai dari huruf A hingga huruf Z. Alfabet dibagi menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Pertama, huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf alfabet, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf vokal berfungsi sebagai inti dari suku kata yang cara bacanya adalah tanpa hambatan suara. Contohnya bisa kita lihat dari sepatu. Sepatu memiliki alfabet vokal yaitu E, A, dan U. Selain huruf vokal, ada 21 huruf konsonan. Huruf konsonan diucapkan dengan hambatan suara, misalnya dengan bibir atau lidah. Contohnya pada kata meja, terdapat huruf konsonan M dan J. Dan pergi memiliki huruf konsonan P, R, dan G. Kemudian dari sini kita bisa simpulkan huruf vokal adalah inti dari suku kata, sedangkan huruf konsonan adalah kerangka dari sebuah kata. Jika digabungkan, keduanya membentuk suatu kata dalam bahasa Indonesia yang sempurna. Vokal. Menurut bahasa Indonesia, gabungan huruf vokal ini terdiri dari dua jenis, yaitu diftong dan monoftong. Gabungan huruf vokal diftong yaitu dua huruf vokal yang terdiri dari satu suku kata dan menghasilkan suatu bunyi. Contohnya I, au, e, dan oi. Contoh kata I itu terdapat pada kata lantai, contoh kata au terdapat pada kata pulau. Lalu monoftong itu gabungan dari huruf vokal tunggal yang dilafalkan dalam satu bunyi. Contohnya pada kata neutron, pada kata e dan u. Lalu selanjutnya ada konsonan. Gabungan huruf konsonan sama seperti gabungan huruf vokal, yaitu dua huruf konsonan yang tergabung dalam satu suku kata dan menghasilkan suatu bunyi konsonan. Contohnya pada kata N dan G pada kata patung, lalu selanjutnya K dan H pada kata khas. Kita akan membahas penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital biasanya terdapat pada awal kalimat. Contoh huruf K pada kalimat kita harus belajar dengan rajin. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital pada nama orang, termasuk julukan. Contohnya Dewi Sartika atau Bapak Koperasi. Tapi huruf kapital tidak digunakan pada nama orang yang menjadi satuan atau jenis. Contohnya 5 ampere ataupun mesin diesel. Ampere dan diesel itu nama orang, tetapi dia tidak menggunakan huruf kapital karena termasuk ke dalam satuan atau jenis. Tapi jika nama orang pada teori ataupun hukum atau rumus seperti hukum Archimedes itu menggunakan huruf kapital. Jadi huruf A pada Archimedes itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya penggunaan huruf kapital pada judul buku atau artikel ataupun media. Contohnya dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, itu dia menggunakan huruf kapital karena termasuk dalam judul buku. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan pada nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya bulan Agustus. Huruf A pada kata Agustus menggunakan huruf kapital. Juga hari Jumat. Huruf J pada Jumat itu menggunakan huruf kapital. Juga nama peristiwa sejarah itu menggunakan huruf kapital. Contohnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tapi yang bukan nama peristiwa sejarah, contohnya Perang Dunia, itu tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring terdapat pada judul karya dan media. Dipakai untuk judul buku, film, album, acara TV, lakon, dan nama media massa. Contohnya, saya membaca Salah Asuhan.
Karena salah asuhan ini termasuk ke dalam judul karya, jadi penulisannya menggunakan huruf miring. Selanjutnya, huruf miring juga digunakan sebagai penegasan kata atau ungkapan tertentu, dipakai untuk menekankan bagian kata atau istilah. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dan juga imbuhan ber pada kata berjasa, berarti memiliki. Jadi, huruf miring ini digunakan sebagai penegasan kata atau ungkapan tertentu. Dia digunakan sebagai penekanan kata. Selanjutnya, penggunaan huruf miring pada kata atau ungkapan asing atau daerah. Contohnya, dipakai untuk kata dari bahasa daerah atau bahasa asing, seperti nama ilmiah manggis adalah Gracinia mangostana. Penulisan Gracinia mangostana menggunakan huruf miring karena termasuk dalam bahasa asing. Atau contoh selanjutnya yaitu ungkapan Tuturi Handayani menjadi semboyan pendidikan dengan catatan nama orang, lembaga, organisasi, atau merek tidak ditulis miring. Kalau tulisan tangan atau mesin tik, huruf miring ditandai dengan garis bawah. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal digunakan untuk memberikan penekanan pada kata tertentu, biasanya dalam buku pelajaran atau dokumen penting. Contohnya, peraturan ini bersifat wajib. Jadi, untuk menegaskan suatu kata, kita menggunakan huruf tebal. Selanjutnya, digunakan sebagai penegasan tulisan miring. Jadi, huruf tebal digunakan sebagai penegasan dalam tulisan miring sebelumnya. Jadi, semisal contoh, huruf PH pada kata fobia tidak dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi, kan PH-nya itu udah miring. Ditegaskan lagi untuk kata fobianya digunakan dengan huruf tebal. Selanjutnya, ada kata homo dalam istilah homo sapiens, berarti manusia. Jadi, kata homo itu kan udah dia ditulis dengan huruf miring. Nah, untuk penegasannya lagi, dipakailah si huruf tebal ini ditulis dalam homo sapiens. Selanjutnya, sebagai menandai bagian karangan. Biasanya terdapat pada skripsi. Contohnya, bab 2 tinjauan pustaka. Terus kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, intinya penggunaan huruf tebal ini digunakan sebagai penekanan pada kata tertentu. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fedia Rianti dengan NPM 25110111092. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian singkatan dan cara penulisannya. Oh iya, sebelumnya kalian udah tahu belum sih singkatan itu apa? Jadi, singkatan merupakan bentuk ringkas dari kata atau frasa yang umumnya diakhiri dengan tanda titik, kecuali singkatan tersebut terdiri dari huruf kecil atau kombinasi huruf. Namun, jika singkatan tersebut sudah dikenal luas dan sudah menjadi istilah umum, itu dapat ditulis tanpa menggunakan tanda titik. Oke, penjelasannya seperti ini. Jadi, yang pertama ada singkatan yang berasal dari nama orang, pangkat, sapaan, gelar, jabatan. Itu ditulis menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik pada setiap bagiannya. Contohnya seperti W.R. Supratman, dan ada S.E. atau sarjana ekonomi, YTH atau yang terhormat, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada singkatan yang berupa inisial, itu ditulis menggunakan huruf kapital tetapi tidak menggunakan tanda titik. Contohnya seperti SM atau Siska Meirita, dan FE Fedia Rianti, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga ada singkatan dan akronim yang hanya terdiri dari huruf awal setiap kata, itu ditulis menggunakan huruf kapital dan tanpa menggunakan tanda titik. Contohnya seperti NKRI, SIM, KTP, SD, SMA, dan masih banyak lagi ya. Dan yang keempat ada singkatan yang memiliki lebih dari 2 huruf yang biasanya digunakan dalam dokumen atau surat menyurat. Itu ditulis menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik pada setiap bagiannya. Contohnya seperti
TTD titik atau biasa disebut dengan tertanda, dan DLL titik atau dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima ada singkatan yang hanya terdiri dari 2 huruf dan biasanya ditulis dalam surat menyurat atau dokumen-dokumen. Itu ditulis menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik pada setiap hurufnya. Contohnya seperti U titik, B titik atau untuk beliau, dan A titik, N titik atau atas nama. Yang keenam, singkatan yang sering ditulis dalam penulisan alamat itu ditulis menggunakan tanda titik. Contohnya seperti L titik 1 atau lantai 1, dan GG titik atau gang, JL titik jalan, dan masih banyak lagi. Dan yang ketujuh, singkatan untuk satuan ukuran, takaran, timbangan, simbol, unsur kimia, dan mata uang itu dapat ditulis tanpa menggunakan tanda titik. Contohnya seperti C atau Celsius, dan Na natrium, Rp rupiah. Sepertinya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengertian singkatan dan cara penulisannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, terima kasih. Bye-bye. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang akronim. Akronim adalah kependekan yang terbentuk dari pengambilan huruf, suku kata, atau bagian lain dari beberapa frasa, sehingga membentuk suatu kata yang biasa dibaca. Kemudian, aturan penulisan. Untuk aturan penulisan akronim ada beberapa. Yang pertama, kapitalisasi huruf pertama. Tidak semua jenis akronim bisa digunakan untuk opsi yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf berikutnya kecil. Yang ketiga, tanpa titik. Yang keempat, bisa dilafalkan. Yang kelima, sopan. Yang keenam, tidak menimbulkan ejekan. Kemudian fungsi akronim. Akronim memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mempermudah panggilan. Kemudian sebagai penyingkat nama. Yang ketiga, sebagai semboyan atau identitas. Yang kelima, sebagai media humor. Kemudian yang terakhir, contoh penggunaan akronim seperti pada instansi pemerintah, contohnya Kemenq atau Kementerian Keuangan. Kemudian ada contoh di universitas, contohnya Himapala atau Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam, atau untuk contoh humornya Himpunan Mahasiswa Paling Lama. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Penulisan unsur serapan. Unsur serapan merupakan kosakata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan dari penyerapan ini adalah agar kata tersebut lebih mudah difahami, dilafalkan, dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Unsur serapan ini terdapat 2 jenis, yaitu unsur serapan umum dan unsur serapan khusus. Yang pertama ada unsur serapan umum. Unsur serapan umum merupakan kata serapan yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan ejaan bahasa Indonesia, sehingga bentuk ejaannya sudah terlihat alami dan penggunaannya sudah menjadi hal lazim dalam kehidupan sehari-hari. Halo, perkenalkan nama saya Naila Rafida dengan NPM akhir 095. Saya akan menjelaskan materi tentang unsur serapan umum berdasarkan prosesnya. Unsur serapan berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 3, yaitu adopsi, adaptasi, dan penerjemahan. Yang pertama ada adaptasi. Adaptasi adalah penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan bentuk sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, bioskop dari bahasa Belanda berubah menjadi bioskop. Activity dari bahasa Inggris menjadi aktivitas. Amblas dari bahasa Jawa berubah menjadi ambles. Yang kedua ada adopsi. Adopsi adalah penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan bentuk dan makna. Contohnya seperti internet dari bahasa Inggris berubah menjadi internet. Molek dari bahasa Jawa berubah menjadi molek. Santai dari bahasa Palembang berubah menjadi santai. Yang terakhir ada penerjemahan. Penerjemahan adalah kosakata asing yang diserap dengan menerjemahkan maknanya ke padanan kata Indonesia. Contohnya seperti feedback berubah menjadi umpan balik. Preview berubah menjadi pratinjau. Timeline berubah menjadi lini masa. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai unsur serapan umum, kini masuk pembahasan
unsur serapan khusus. Lalu apa sih perbedaan antara unsur serapan umum dengan unsur serapan khusus? Di sini saya memberikan tabel perbedaan antara unsur serapan umum maupun unsur serapan khusus. Jadi perbedaan yang pertama ada dari sisi definisi, yaitu kalau unsur serapan umum itu kata asing yang sudah diserap penuh sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jadi di sini kata kuncinya kalau unsur serapan umum itu sudah diserap penuh. Nah, kalau unsur serapan khusus itu kata asing dari bidang tertentu yang belum sepenuhnya diserap. Lalu dari sisi integrasi, unsur serapan umum itu sudah menyatu dengan bahasa Indonesia. Sedangkan kalau unsur serapan khusus itu biasanya masih mempertahankan bentuk aslinya. Lalu dari sisi penggunaannya, kalau unsur serapan unsur serapan umum, dia sudah biasa kita pakai sehari-hari, sudah umum gitu. Lalu kalau unsur serapan khusus, dia dipakainya pada konteks-konteks tertentu ataupun bidang-bidang tertentu. Jadi dia terbatas di situ. Orang awam mungkin tidak paham tentang apa maksud dari kata unsur serapan khusus tersebut. Nah, lalu adapun dari sisi penyesuaiannya. Kalau unsur serapan umum itu biasanya sudah sesuai ejaan dan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kalau unsur serapan khusus itu kadang masih ikut kaidah aslinya gitu. Lalu adapun contoh-contohnya. Kalau unsur serapan umum misalnya dari bahasa Inggris television itu ada diserap ya menjadi bahasa Indonesia menjadi televisi. Lalu ada komputer, ada universitas. Nah, sedangkan kalau unsur serapan khusus itu misalnya kayak syariat, filosofi, lalu ada psikologi gitu. Ini ya, itu ada bidangnya biasanya di kehidupan umum. Kalau unsur serapan umum. Lalu kalau unsur serapan khusus biasanya pada bidang-bidang tertentu seperti agama, ilmu, sosiologi, dan sebagainya. Dan langsung saja kita masuk pada aturan-aturan dalam unsur serapan khusus. Itu misalnya di sini ada deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab disisipi vokal yang sama dengan vokal sebelumnya, misalnya A atau I atau U di antara deret konsonan tersebut. Misalnya di sini ada fajar. Di situ kan ada deret konsonan antara J dengan R. Nah, maka akan disisipi vokal yang sama seperti vokal sebelumnya, yaitu vokal A. Begitu ya, jadi fajar. Lalu ada konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Misalnya di situ ada acu, yaitu ada konsonan ganda double C ganda. Maka di situ dijadikan tunggal menjadi K, menjadi satu saja, satu konsonan, yaitu aki. Lalu ada konsonan rangkap dipertahankan jika menimbulkan ketaksaan atau konotasi negatif. Maksud ketaksaan di sini adalah kebingungan ya, tidak jelas gitu. Misalnya teller itu diserap dalam bahasa Indonesia tetap teller. Kalau L dihilangkan menjadi satu, menjadi teller, itu akan menimbulkan konotasi yang negatif gitu. Makanya sehingga kata teller ini L-nya dipertahankan gitu. Baik, di sini saya akan menambahkan materi apa yang telah disampaikan oleh Saudari Valumita. Deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal U. Contohnya, fard menjadi fardu dan salt menjadi salju. Yang kedua, ada unsur serapan yang sudah lazim digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum
Penulisan unsur serapan tidak diubah. Contohnya, alamat, bengkel, dongkrak, heran, Ka'bah, Kamis, khotbah, dan faedah. Penerjemahan langsung. Kata asing diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Contohnya, download menjadi unduh dan upload menjadi unggah. Yang kedua, penciptaan padanan baru. Bahasa Indonesia menciptakan istilah baru yang berbeda dari kata aslinya, namun memiliki arti yang sama. Contohnya, online menjadi daring dan offline menjadi luring. Ya, ada penyesuaian istilah teknis atau khusus. Kata asing yang digunakan dalam suatu bidang diberi terjemahan agar lebih sopan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, mouse menjadi tikus dan scanner menjadi pemindai. Penggunaan bahasa sehari-hari. Istilah asing digantikan dengan kata yang lebih sederhana agar lebih mudah untuk dipahami. Contohnya, save menjadi simpan dan delete menjadi hapus.